أعوذ بالله من الشيطان الرجيم warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya Bapak, Ibu, rencang-rencang sedanten yang berada di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan semuanya hidupnya enak dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Ngobrol santai, insya Allah barokah manfaat. Saya tadi mau duduk di sini, pilih judul Senengno Atimu. Ya, Senengno Atimu. Doa yang kita diajarkan oleh Allah Ta'ala dikenal dengan doa sapu jagat. Bunyi doanya itu sederhana, gak panjang, ya pendek, dan hampir semua orang hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Ternyata orang hidup itu cuman 3 pengennya. Yang pertama di dunia baik, yang kedua di akhirat baik, yang ketiga tidak disentuh api neraka. Pertanyaannya, kenapa doanya kok pakai ditambahi dan lindungi kami dari siksa api neraka? Padahal sebelumnya sudah minta, ya Allah beri kami kebaikan dunia dan beri kami kebaikan akhirat. Sudah minta kebaikan akhirat, tapi kok masih ada tambahan, dan lindungi kami dari siksa api neraka. Aneh apa buatan aneh nih, Bu? Sudah bahagia di akhirat, kok masih ada kalimat lindungi kami dari siksa api neraka. Ternyata tidak semua orang itu langsung bahagia di akhirat. Ya, nggak semua orang langsung bahagia di akhirat. Ada yang dikuburnya ruwet riyin. Dikuburnya tersiksa dulu. Setelah disiksa dikubur habis dosanya, baru nanti di padang mahsyar lego. Di padang mahsyar baru enak. Ada yang dikubur disiksa di mahsyar juga ruwet, bablas nerokorin. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata judulnya mampir neraka. Mampir mall kan rodok memper. Mampir kalau di kebun enak. Mampir neraka kan enggak enak. Allahumma ajirna minan nar. Mampir neraka. Na'udzubillah min dzalik. Setelah mampir neraka entah berapa tahun dosanya habis, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Enak, ujung-ujungnya enak, tapi ngalami yang tidak enak. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngajari, jangan sampai kita ngalami yang gak enak di akhirat, dan jangan sampai ngalami yang gak enak di dunia. Makanya suruh minta di dunia yang enak, di akhirat yang enak, gak tersentuh api neraka. Berarti hidupnya enak atau gak enak? Enak. Lah kok saya ini sering ketemu orang, kalau ketemu saya kok do sambat. Urip kok kaya ngene. Ya, urip kok kaya ngene. Suami saya kok begitu. Ustadz, Yai, istri saya kok seperti itu. Yai, bos saya kok seperti itu. Habib, cari duit kok susahnya luar biasa. Maka malam hari ini saya mau mengajarkan yang diwasiatkan
Pesan terakhir almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya itu pesannya cuma satu, senengno atimu. Enak atau enggak enak? Enak ya, senengno atimu. Saya mau nanya, orang gila itu senang atau susah? Orang gila senang atau susah? Yang susah siapa? Yang waras. Wong waras jejer wong edan. Orang gila duduk bersama orang yang enggak gila. Itu yang susah yang mana? Yang waras, yang tidak gila. Jadi jenengan pilih mana? Jadi orang gila atau orang waras? Ya insya Allah sehat sejahtera lahir batin, amin. Kenapa saya ngomong orang gila itu seneng gitu ya? Yang waras bahkan sering nggak seneng. Biar jadi pelajaran. Lawang sing edan iso seneng kok sing waras gak iso seneng. Yang gila saja bisa senang. Lah yang waras kok tambah susah disuruh senang. Berarti yang gila yang mana? Kalau orang gila boleh berkomentar akan ngomong begini. Sing waras ki aneh. Lah wong sing edan kaya aku seneng gampang kok dhek sing waras tambah gak seneng-seneng. Nah, gimana caranya biar bisa senang? Ternyata orang gila itu tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Makanya dosa tidak boleh terjadi pada orang gila. Betul? Orang gila tidak sholat, dosa enggak? Tidak. Orang gila melakukan maksiat, dosa tidak? Tidak. Gara-gara apa? Gila. Jadi kalau kamu pengen tidak berdosa, maka harus ngawur. Bukan begitu matematikanya ya. Ada hikmah. Kenapa orang gila ini kalau makan makanan yang busuk nggak sakit, kehujanan, kepanasan nggak sakit. Sewaktu ada COVID yang lalu, ada COVID, saya kok belum dengar orang gila kena COVID ya. Tidak tercatat orang gila kena COVID. Nyatanya orang gila seger buger nyatanya. Tapi ya wallahu a'lam, saya nggak punya data. Orang gila dicari itu kehujanan model apapun nggak masuk angin. Orang gila makan dari tempat sampah perutnya tidak sakit. Lah yang waras seperti kita udah makannya milih-milih kolesterol, ya kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula, liver, dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kenapa orang gila punya keistimewaan itu? Jawabannya satu. Orang gila terhindar dari dosa, dan orang gila enggak banyak mikir. Enggak banyak mikir. Boleh saya nanya? Ilmunya nabi dan wali itu dari tahun ke tahun berubah atau sama? Nabi, Rasul, ya ilmunya ya sholat. Wali ilmunya ya sholat. Nabi poso, wali poso. Nabi zikir, wali zikir. Dari zaman dahulu sampai kapanpun ilmunya sama. Sholat, poso, zikir. Sholat, poso, zikir. Sholat, poso, zikir. Ada rezeki, haji. Ilmunya apa? Nyenengno hati. Tonggonya disenangkan, ketemu siapapun disenangkan, orang tuanya disenangkan. Gak ada yang ruwet urusan duit. Saya belum pernah ketemu wali ruwet mikir duit. Gak ada. Bukan gak kerja loh ya, kerja. Para wali ya kerja, nabi juga kerja, tapi gak ruwet sama duit. Dan ternyata hidupnya nikmatnya luar biasa. Contoh,
Saya punya teman meninggal usia 107 atau 108 tahun, almarhum. Namanya Mbah Ye Umar Syahid, atau dikenal dengan julukan Mbah Umar Tumbu. Mbah Umar Tumbu rahimahullah, Pacitan. Mbah Umar Tumbu itu meninggal usianya 107 atau 108 tahun. Siapa di sini yang pengen umurnya sampai 100 tahun angkat tangan? Sehat Yang lain nggak berani angkat tangan, mestilah mikir. Yang di belakang-belakang, alhamdulillah anak-anak muda itu berani angkat tangan. Ketinggalan saking mereka, Mas. Jos. Ini kadang mau dikasih umur 100 tahun mikir. Tahu aku lagi sidak kayak ini 100 kayak ngopo. Betul ya? Nah, nanti kalau umur saya 100 tahun terus aku kumpul mbek sopo. Lah bojoku wis mangkat sih, aku mbek sopo. Lah aku umur 100 tahun, umur 70 wis anak putu gak ono sing ngurusi. Tinggal dhewe. Ana 100 sing ngurusi sopo. Banyak nih mikir. Mbah Umar Syahid umur 107 108 tahun. Setiap orang pengen ketemu Mbah Umar. Presiden pengen ketemu, menteri pengen ketemu, ulama pengen ketemu, yang sugih pengen ketemu, yang belum sugih pengen ketemu, yang senang pengen ketemu, yang melarat pengen ketemu. Mbah Umar Syahid, dan tidak pernah pakai sandal, boten nate sandalan. Jadi nggak repot ya. Kita kalau mau keluarkan bingung sandal kundi, sepatu kundi, cari sepatu, cari sandal. Sudah punya sepatu, masih kakek mikir matching enggak ya? Sepatunya sama celananya matching atau tidak? Setelah itu dicocokkan lagi, sepatu celana mbek kudung cocok apa enggak? Ruwet apa enggak ruwet nih? Ruwet. Mbah Umar mau keluar gak repot, langsung jalan gak pakai sandal, bahkan naik pesawat Garuda gak sandal. Mbah Umar Syahid, Masya Allah. Saya nanya, Mbah, ini ilmunya Mbah Umar ya, wiridnya. Jenengan wirid nopo? Wiridnya apa? Keluarkan dari kantong ini. Majmu' Syarif. Buku Majmu' Syarif itu ya, nggak pakai kandel. Kata beliau, semua di sini wirid saya. Semua yang di sini wirid saya. Termasuk di Majmu' Syarif itu ada setiap habis Isya baca Yasin 41 kali. Baca Yasin 41 kali. Itu salah satunya. Saya nanya sama Mbah Umar, Mbah, lah jenengan nggih waos Yasin. Lah iya, 41 kali. Mbah Umar baca duduk sebentar rampung. Sementara kita baca sekali gak rampung. Rampung. Sehat, seger. Ternyata amalannya sholat, sujud, ruku, zikir, sholawat, istighfar, ngedepi tamu, ya ngedepi tamu, wong sumpek ditampani. Contohnya ada satu ibu-ibu sahabat ke Mbah Umar, Mbah, nopo? Nah, kalau niku ngirim sapi, Mbah. Sapi ini alhamdulillah sampai tujuan. Artone mboten nate. Jadi sapinya sampai, uangnya nggak pernah nyampe ke saya. Tapi loh, waktu itu ya 70 juta ditipu, Mbah. Apa kata Mbah Umar? Alhamdulillah. Coba jenengan datang ke rumah saya, sahabat gitu ya, saya ditipu 100 juta, terus saya ngomong alhamdulillah, kira-kira gimana itu? Aduh, salah nih Ustaz. Oh, aduh teko kok tambah di alhamdulillahi. Ya kaget juga ini tamunya tadi. Mbah, kok alhamdulillah? Mbah Umar jawab, alhamdulillah awakmu dadi sing diapusi, udu sing ngapusi. Alhamdulillah kamu menjadi yang tertipu, bukan yang menipu. Nah, orang dulu tuh ilmunya gitu, nggak ngajari musuhan, nggak ngajari benci sama orang,
nggak ngajari elek-elek, enggak. Diajari apa? Walaupun ditipu, suruh syukur. Alhamdulillah, kamu menjadi korban. Berarti kamu orang baik. Alhamdulillah. Bu, jadi kalau suaminya jahat, ibu ngucap apa? Bu, insya Allah suaminya baik-baik semua ya Bu. Ya, kalau suaminya kok ngomongnya kasar, ibu ngucap apa? Bu, innalillah wa alhamdulillah. Innalillah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keluar semua. Kalau suaminya itu jahat, suaminya itu kasar, mestinya alhamdulillah, mestinya miturut ilmu Mbah Umar. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah ketokan aku sing apik dhek sing elek. Kelihatan aku orang baik. Nanti kalau ibu alhamdulillah, nanti akan dikasih Allah nikmat. Insya Allah suaminya akan diganti jadi baik, bukan diganti suaminya akan diganti jadi baik. Tapi kalau bojone ngamuk-ngamuk, istrinya balas ngamuk-ngamuk, setannya sing ngakak, setannya yang ketawa. Kenapa? Berhasil, sehingga suaminya nggak jadi baik, istrinya nggak jadi baik. Kenapa? Semuanya mengikuti petunjuk setan. Maka Mbah Umar ngajari, alhamdulillah, syukuri kamu jadi orang baik. Begitu hati seneng, rezeki itu akan ngalir. Ini rahasia ya, tolong jangan di-share. Boleh disiarkan langsung, tapi jangan di-share. Nanti banyak orang gampang cari rezeki. Ilmu cakruk. Sekarang kalau cari cakruk di perkotaan agak susah, betul ya. Tapi alhamdulillah, kalau masuk ke desa sedikit, itu cakruk masih banyak. Yang duduk di cakruk itu modalnya apa? Ojo bahas mumet. Betul kan? Mumet nggak boleh dibahas. Di pos ronda itu datang satu punya masalah, satu punya masalah, satu punya masalah. Ngobrolkan masalah atau makan kacang? Masalah gak usah dibahas. Kacangnya bawa sini. Masalah gak usah dibahas. Yang diobrolkan yang enak. Sehingga di pos ronda itu makanan mengalir. Artinya senang. Nah kalau hati senang, itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Syaratnya artinya senang. Coba tolong dicek, ini saya belum ceramah loh, belum. Nanti ceramahnya nanti aja, ini ngobrol dulu. Boleh ya? Kopinya aja juga belum diseruput kok. Belum. Cek, ya tolong dicek masing-masing. Yang rezekinya kok rodok serut. Mana yang lebih sering kamu obrolkan? Yang enak-enak atau yang ruwet-ruwet? Kalau ngobrolnya itu suka ngomong yang enak-enak, aneh itu, rezekinya gampang. Tapi kalau ngobrolnya itu yang ruwet-ruwet, sumpek-sumpek, rezekinya jadi seret. Kenapa? Karena Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau syukur pasti aku tambah, kalau nggak syukur ingat siksaku pedih. Jadi caranya dapat tambahan, caranya disyukuri. Lah syukur ki seneng apa ora? Senang. Jadi tinggal istri ngomong sama suami yang enak-enak, mesti ditambah nanti. Pak, alhamdulillah Pak, kudungnya bagus. Makasih ya Pak, duitnya cukup barokah. Alhamdulillah Pak, kamu memang suami yang top, baiknya luar biasa. Itu nggak usah disuruh, bojo mesti mikir. Iki asli muji apa nyindir? Asli muji apa nyindir? Tapi kok yo ketokan teko hati, kelihatan dari hati. Maka suami akan bersemangat, suaminya akan bersemangat. Ini Bu, nanya sama yang muda-muda nanti ya. Tapi dalam ilmu jiwa
dalam ilmu jiwa yang saya nggak belajar. Karena saya nggak belajar sekolah psikologi. Dalam ilmu jiwa yang saya tahu, omongan yang menyemangati itu menimbulkan semangat. Contoh, Bu, kapan terakhir ngamuk? Ngamuk sama anak, ya. Ngamuk sama anak. Sering tidak Bu ngamuk sama anak? Capek atau nggak capek? Dilakukan atau tidak dilakukan? Aneh apa? Sudah tahu kalau capek itu, kalau ngamuk itu capek, tapi tiap hari suka. Orangnya hadir enggak di sini? Ngaku sih saya. Ngaku. Ngamuk itu capek, tapi tiap hari suka ngamuk. Pertanyaan saya, yang diamuk berubah enggak? Bodoh, berulang kali gitu terus, betul ya? Karena yang keluar amuan, itu sama dengan dongo, malaikat Allahumma amin. Maka jadi. Ada seorang suami pulang dari kerja, laporan sama istri, Dek, saya baru saja kemalingan motor saya hilang. Anda jadi istri, marah atau enggak marah? Tanya sama korbannya saja. Gimana Bapak dan Mas? Biasanya istri marah atau tidak marah? Marah ya? Bu, ada tuduhan dari para suami. Jadi kalau motornya dihilangkan suami, istri marah atau tidak marah? Kok nggak berani jujur, kenapa ini? Mungkin ada oknum istri, golek duit tangel, motor gak dijogo, nol silang ini kipiye, kapan iso tuku meneh, bla 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 A sampai Z. Kira-kira hati suami dibegitukan hancur atau nggak hancur? Hancur atau nggak hancur? Nah kok kemudian suami laporan sama teman SMA, di motorku hilang. Teman SMA-nya namanya Fulanah, di motorku hilang. Fulanah jawab, gak apa-apa mas, motor gak digawa mati, tenang no pikirmu, insya Allah ono rezeki tuku meneh. Saya mau nanya, ini suami akhirnya hatinya condong kemana? Hatinya condong kemana? Kemana Bu? Fulana. Maka langsung ngomong, anu ya, awakmu kok gak kayak bojoku ya? Dijawab, ya beda. Memang beda. Aku dengan dia memang berbeda. Masya Allah, setan masuk. Gak pakai setan saja udah ruwet. Apalagi setan masuk. Beda dengan orang yang udah ikut rotib, udah ikut majelis, udah ikut pengajian, tahu ilmunya. Ini istri rajin ikut pengajian, duduk sama para kiai, suaminya pulang laporan, Dek, motor hilang. Jawab, alhamdulillah, sing ilang motor mas, gak awakmu. Bagiku motor itu bukan apa-apa, dirimu adalah segala-galanya. Masya Allah. Wah itu suami langsung, I love you. Wah, gak situ mikir motor. Betul bapak-bapak? Maka suaminya nanya, gurumu sopo? Habib Novel. Iya, Pak Yai, itu kan ya? Anu, tak melu ngaji, cocok aku, ilmunya pas. Jawab lagi si istri, Mas, dunia bisa dicari, tapi istri seperti aku susah mendapatkannya. Ancen deh, wah mulai ngobrolnya mulai hal-hal yang hil-hil. Ya hal-hal yang hil-hil. Atine seneng, motor hilang, hati seneng. Saya pernah sama Mas Seto nih.
baru beli mobil. Ya, baru beli mobil. Mobilnya belum lunas. Lunas. Disupiri Mas Seto. Biasanya saya nyopir sendiri, disupiri Mas Seto. Mau pulang ke rumah dari showroom, jalan Slamet Riyadi. Lah kok dari belakang ada suara mak, bro. Ternyata ada orang naik motor ngelamun, mobil jalan pelan-pelan dikira kurang banter. Jadi disuruh dari belakang, bro. Mas Seto kaget, bib, ditabrak. Saya bilang, wes, gak usah mandek, menengawai. Pura-pura gak ketabrak. Pura-pura gak ketabrak. Nah, saya lihat dari spion, yang nabrak bingung. Mau nyalip, bingung. Tetap di belakang, bingung. Terus saya jawab, melaku murad ke alon ben disalib. Ya. Akhirnya jalan disalib. Perasaannya yang naik motor, oke, kok sing di mobil gak ru. Saya senang kenapa? Yang naik motor bahagia. Yang naik motor bahagia senang jalan gitu. Mas Seto atine remuk. Ya Allah. Mobil anyar tak tabrak. Di hatinya begitu. Sampai di rumah parkir, Mas Seto berusaha ngeliati. Beb, tak lihat hidup wis tok sampe delok. Jelas remuk. Ya jelas loh. Remuk, gak usah dipikir. Jelas remuk. Nanti dari sini bawa bengkel, udah dari dandani. Gitu aja kok repot. Lah sing rodok bodoh ki ya. Lah motore remuk kok atine melu remuk gitu. Bodoh atau enggak bodoh itu? Motornya remuk, hatinya ikut remuk. Handphonenya jatuh, hatinya ikut jatuh. Rumahnya cuil, hatinya ikut cuil. Berarti nyuil atine gampang, cuilen omahe atine cuil. Remukan motore atine remuk. Tapi orang-orang yang udah paham dunia, jangan sampai ada dalam hati. Betul kalau punya dijaga, tanda syukur. Tapi gak usah bingung, gak usah ruwet. Seperti kata Mbak Umar tadi, alhamdulillah. Enak atau gak enak? Jadi kalau suami pulang dari kerja, laporan sama istri, aku dipecat. Istrinya bahagia atau susah? Jawabannya bahagia, tapi merengut bahagia. Bahagia. Sama atos itu ya, bahagia. Kalau udah paham enak. Kalau udah paham. Tapi membuat diri kita paham tuh nggak mudah. Kenapa? Setannya akeh. Setannya banyak, bisi macam-macam. Dah terus tak jawab. Anak saiki kowe mati terus piye? Bu, Ibu, punya tabungan? Oke, cincinnya ada berapa, Bu? Yang di tangan satu, yang di lemari? Silahkan jawab masing-masing. Cari duit disimpan, cari duit disimpan, cari duit disimpan. Ada oknum manusia model begini. Tumpuk simpan, tumpuk simpan, tumpuk simpan. Ada satu cerita, boleh saya ceritakan? Fulan dan Fulanah. Ya, jangan sebut nama. Ini kisah nyata. Fulan dan Fulanah. Kerja dari nol. Sampai punya toko sendiri. Si Fulanah ini walaupun dari nol punya toko sendiri, kerjanya maju. Bajunya itu 1 tahun cuma 3 helai, nggak mau nambah. Jawabannya apa? Ngirit, Mas, demi masa depan. Beli motor yang murah, mobil yang murah, nggak pernah ganti. Jawaban apa? Ngirit, Mas, demi masa depan. Padahal tabungannya bermiliar-miliar. Qadarullah. Si Fulanah masuk rumah sakit, akhirnya ke masa depan. Paham enggak maksudnya? Apa? Is dead.
sedo. Meninggal dunia. Ke masa depan. Uangnya di mana? Di masa kini. Suaminya punya pegawai, namanya Fulanah. Fulanah ini dari Fulan dan Fulanah kerja, Fulanah ini jadi pegawai. Nah si Fulan karena jadi duda dengan harta yang banyak, daripada bingung cari istri, cari yang sudah paham ngurus ekonomi. Maka karyawatinya tadi langsung dilamar, dijadikan istri. Gaya hidup pun berubah. Karyawati ngajari, duit ojo mbok pikir engkok kaya bojomu sing lawas mati gak nikmati. Lebih baik uang ini dinikmati. Akhirnya keduanya menikmati harta peninggalan Fulanah. Terus istri yang baru tadi ngomong sama suaminya, Mas, dulu tuh saya kira saya bekerja keras untuk almarhumah. Ternyata almarhumah yang kerja keras untuk saya. Ding, 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 ding. Paham nggak ini? Nah, yang nggak paham ya nggak apa-apa. Ini kan rugi kalau disimpan begitu. Lain, kalau nyimpennya itu pas. Masjid ada celengan, cemplungi. Iya, tapi nyemplungnya jangan celengannya, nomor rekeningnya. Boom. Begitu kita meninggal dunia, pahalanya ngalir sak masjid gak tahu lali. Ini dulu Fulan yang nyumbang, ditolak sak masjid. Di kuburan senengnya luar biasa. Itu kalau meninggal. Kalau nggak meninggal, semua orang akan senang sama dia. Dia akan didoakan. Kita nggak ngerti, ada yang mendoakan. Kalau punya uang, seneng no anakmu. Saya beberapa tahun silam ceramah di daerah Dibal, Maulid. Ceramah saya begini, ibu-ibu kalau punya simpenan kalung, gelang, cincin, emas, ojo disimpan. Dol, seneng no anakmu. Jangan sampai anakmu jadi orang yang susah, sementara kamu punya simpenan duit yang banyak. Seneng no anakmu. Kalau kamu bingung menyenangkannya, hajikan anakmu. Lebih baik kamu senang melihat anakmu masih hidup daripada kamu itu sudah meninggal baru senang. Subhanallah, ada satu ibu-ibu itu yang masuk pengajian nikah hatinya. Pulang anaknya semua dikumpulkan. Dimintain KTP. Terus ibunya tuh buka lemari, sak karung nih, emas-emasan kabeh. Ngomong sama ayah paling besar, jual ini sekarang emasnya semua, kemudian daftar kaji adik-adikmu kabeh. Masya Allah, berubah hatinya gara-gara dengar satu pengajian. Lah buat apa ngumpul duit terus mati. Maka betul kata orang gila, seneng saiki gak usah mikir seneng sing engko. Maka orang gila gak pernah mikir engko mulus gak ya. Selama halal, seneng kan hati. Jangan kakek mikir, Bu, ibu, pilih mana? Duduk sama suami mesem atau merengut? Allah. Suami-suami biasanya ibu-ibu kalau duduk sama jenengan banyak senyumnya atau datar? Lu ngaku. Datar atau senyum? Harusnya kan senyum. Coba cek. Saya dari tadi ceramah ini berusaha wajah saya datar atau berusaha senyum? Berusaha senyum. Kenapa? Karena ini buat hati saya senang. Kalau saya senyum, tandanya senang. Yang senang siapa? Saya yang senang. Saya nggak ngurus senangnya orang lain. Betul, saya pengen orang lain senang. Tapi aku lebih pengen hatiku senang. Karena kalau hatiku senang, nanti akan nular nyenengkan orang lain. Nah, gimana caranya? Ibu, bapak, ketemu siapapun senang. Caranya satu, ojo mikir dunia. Nah, yang buat susah itu kan dunia. Takut kehilangan dan lain sebagainya. Sekian mukadimah, saatnya ceramah. Iya, Mas Eto udah berapa menit? 35 menit mukadimah. Boleh ceramah sekarang? Monggo tunjuk.
Ya, ada perbedaan nasib di antara kita. Alhamdulillah. Nah, betul kan? Ada perbedaan nasib. Jazakallahu khairan. Beliau nggak ada yang dapat kopi. Saya lengkap, ada kopi, ada air. Oh. Kemudian saya dapat air, gelasnya bagus. Beliau cuma dapat snack. Saya di dalam sak macamnya. Ada perbedaan nasib. Ojo meri. Orang hidup itu susah gara-gara mikirkan nasibnya orang lain. Dia kok ngono ya, aku ngene, dia ngono, aku ngene, dia ngono, aku ngene, dia ngono, aku ngene. Ada enggak yang modelnya begitu? Akhirnya hidupnya nggak pernah bisa senang dengan yang dimiliki. Sibuk memikirkan miliknya orang lain. Monggo diunjuk. Alhamdulillah. Kopi ini enak atau enggak enak? Loh, ya toh? Gak usah mikirkan, mau bukan milikmu kok. Kan kurang kerjaan, ya kan kurang kerjaan. Masa mikirkan miliknya orang lain? Jawabannya adalah airku enak, begitu. Ya, kopi ini enak, ya nggak tahu kan yang minum Habib. Tanyakan pada dirimu sendiri. Tapi melihatmu minum kopi itu menyenangkan hatiku. Wah, itu lain lagi. Itu makomnya naik, naik. Monggo tunjuk. Kan harus ada sopan santunnya orang Jawa kan begitu ya. Alhamdulillah. Kopi ini satu cangkir, diminum nggak habis-habis. Dan kalau ditambah satu cangkir lagi, ditambah satu cangkir lagi, ditambah satu cangkir lagi, ditambah satu cangkir lagi, walaupun ini enak, jadinya enak atau nggak enak? Enak. Jadinya tetap enak, asal nggak langsung digelegek. Betul? Asal nggak langsung digelegek. Jadinya enak kalau ditum-tum. Ya kalau dibagi-bagi, nanti jadinya enak. Nah, ini resep kalau kita mau menikmati dunia. Dunia itu, ini mau gini ya, gimana? Nggak diomongkan ya gimana? Oh di sini banyak orang-orang yang jauh lebih tua di hadapan saya. Oh, ini kan sudah tua semua. Saya kan masih muda. Saya masih muda. Umur kita beda atau sama? Nggak tahu syariat. Umur kita beda atau sama? Sama, yang beda cuma tanggal lahirnya. Yang beda cuma tanggal lahirnya. Umurnya beda atau sama? Sama. Buktinya nanti di surga. Di surga nggak ada perbedaan usia. Semuanya sama, umurnya 33 tahun. Sekarang ini karena kita lagi tinggal di dunia, dikasih umur sesuai tanggal landing. Tanggal masuk dunia. Kita ini alien. Kita bukan warga bumi pendatang, warga bumi gajah, warga bumi semut, warga bumi burung, warga bumi macan. Itu warga bumi. Antum dan saya pendatang. Dari mana? Warga langit. Masuk lewat perut ibu, landing di jasad, di tubuh, kemudian brojol lahir. Saat itulah baru kita punya umur di dunia. Tapi hakikatnya umurnya sama atau beda? Sama. Karena ruh manusia diciptakan kun fayakun. Jadi semua usianya podo kabeh, bareng kabeh. Nanti di akhirat, di jannah surga, kembali usianya sama. Nah, tapi karena kita hidup di dunia, ada aturan sesuai tanggal lahir. Ada tua, ada muda, ada sebaya, seusia. Karena itulah hati kita, meskipun sudah tua, gak pernah merasa tua. Rumongso jek nom barang melaku, jumuk baru sadar. Aku sudah tidak muda lagi, betul? Tapi hatinya merasanya masih muda. Tadi saya ketemu Bu Nunuk, guru SMA saya, guru matematika, yang undang saya ke sini. Saya itu merasa masih anak SMA di hati. Tapi begitu saya foto bareng mantu awak aku, ya Allah, jenggot wis putih.
Ya kumis sudah putih baru sadar kalau sudah tidak muda lagi tubuhnya. Kalau hatinya tetap muda. Nah ini saya akan bahas tentang dunia. Sabar ya, pengajiannya belakangan saja. Mudoroso. Siapa di sini yang tidak akan mati angkat tangan? Tidak ada ya. Semua bakal mati. Dan matinya itu nggak ada yang tahu kapan, betul? Yang kaya mati, yang belum kaya mati, yang ganteng mati, yang tidak ganteng mati, yang sehat, yang sakit mati. Jadi mati ini pilih-pilih atau semua dapat? Semua dapat, betul? Simbah udah paham. Orang-orang tua dulu paham kalau semua bakal mati, maka tidak ada yang diajak mikir dunia, tidak ada. Pesannya Simbah, contoh ya, contoh. Nggak ada Simbah pesan gini, kumpul-kumpul yo, golek mangan, nggak ada. Tapi yang ada apa? Mangan orang mangan, sing penting. Mangan orang mangan, sing penting. Kumpul, gampang. Urusan dunia sama Simbah nggak boleh dipikir. Kau usah mikir dunia, mikir kumpul. Kumpul anak, kumpul bojo, kumpul tonggo, kumpul dulur, kumpul. Orang sekarang nggak mikir pasar, kehilangan anak nggak apa-apa. Ada nggak yang model begitu? Ada ya. Mikir duit, ya. Kehilangan bojo nggak apa-apa. Ada nggak yang model begitu? Orang dulu mikir kumpul, gak duit gak apa-apa. Gak punya uang gak jadi masalah, gak punya rumah, bumi Allah itu luas, bisa ngontrak gak bisa numpang, gitu aja kok repot. Makan selama ada Nahdlatul Ulama gak mungkin gak makan, betul? Iya. Syarat pengajian NU minimal ono cemilan. Jadi kalau jenengan itu nanti kok gak punya makan, data pengajian NU wis selesai. Hari ini pengajian NU, hari ini pengajian NU, hari ini pengajian NU. Sudah, wong NU tuh nggak ada kok pakai keanggotaan. Ada. Yang boleh masuk hanya warga NU. Ono. Nggak ono. Pokoknya datang pengajian wujud kita seperti apapun pasti diterima. Dan nggak ada judulnya kotaannya tuh milih-milih. Bukan warga atau kamu, sorry bro. Nggak ono. Jamaah hadir kasih. Kok habis? Belum dapat dicarikan. Jadi di Indonesia ini modal data pengajian NU, insya Allah warak. Betul. Dan bahkan kalau rajin bisa dijual. Bisa jadi modal. Tinggal ngajak anaknya 5 kan selesai. Banyak anak, banyak. Jadi kalau anaknya 5 semua ikut pengajian, pulang itu yang didapat kotaannya dijual. Udah berapa itu penghasilannya? Kenapa saya ngomong begini? Orang dulu tuh, Masya Allah, obah, mama, gampang ya urip ya, obah, mama. Orang sekarang, nanti kerja apa ya? Kita harus bekerja apa? Nanti lamar pekerjaan di mana? Nanti hasilnya berapa? Nanti, ya Allah, ruwet. Simbah, obah, mama. Selesai. Gampang atau susah? Gampang. Jadi pinter mana? Simbah atau yang kuliah? Simbah kan lebih apa namanya, lebih berpengalaman. Obah, mama, mangan orang mangan. Kok balik ya? Yang penting kumpul, bukan makan. Nanti kalau kumpul pasti dapat makan. Karena orang kumpul itu jadi rezeki yang luar biasa. Jadi ajarannya orang-orang tua dulu tuh nggak ngajarin pikiran ke duit, nggak ada. Dulu kalau saya masih ada di desa, saya pernah tinggal di desa itu hampir setahun di Kediri sana. Nggak ada batas rumah pakai pagar itu nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada rumah yang satu dengan rumah yang lain latarnya dipagari dulu ya. Nggak ada. Otomatis kalau ditanya latarmu sak piro, tinggal noleh. Jembar. Betul kan ya?
kumpul be anak tonggo, bal-balan latar nih semua miliknya. Gak ada iki latarku, gak ada pagernya. Sekarang rumah udah sempit, gak bisa dipageri. Kenapa? Gak ada latarnya. Latarnya gak ada. Karena semua dipikirkan jadi bangunan, gak pernah bisa menikmati kehidupan. Orang dulu urip kudu urip, carane piye? Murup. Hidupnya murup menyinari yang lain. Makanya orang dulu kalau punya rumah mikir di depan harus ada kolam, di depan harus ada ruang terima tamu, ada apa tuh? Namanya licak ya. Tuh ada licaknya, duduk bareng di situ. Di depan ada pagasannya, sumurnya kebanyakan letaknya di depan, bukan di belakang, sehingga orang mudah makan, orang mudah minum, orang mudah tidur, orang numpang tinggal ditaruh di depan rumah, ada tempat untuk tidur. Orang sekarang kunci rapet, betul. Wedi barangnya hilang, urip kok ruwetnya luar biasa. Orang dulu nyantai, mirip wong edan, nyantainya ya. Mirip, makanya hidupnya bahagia. Saya mau nanya sama yang di sini, pilih mana? Konsep obah mama atau cari pekerjaan? Pilih mana? Konsep mana? Obah mama atau cari pekerjaan? Orang yang cari pekerjaan berarti belum punya pekerjaan. Tapi kalau orang yang konsepnya obah mama berarti dia sudah punya pekerjaan. Obah mama tinggal jalan selesai kok. Obah mama. Moro kancane ana apa sing tak kerja ngecet apa maku nutuk siap. Kalau apa-apa pindah lagi. Saya pernah lagi bertamu di rumah teman saya, ada 3 anak muda bawa dagangan. Tok-tok, assalamualaikum. Anak muda ternyata jual pisang goreng. Nem niku. Anak 3 nih muda-muda semua bawa pisang goreng. Saya nanya, siapa yang goreng? Ibu saya. Dan tugasmu jual. Sip. Tak borong kabeh. Besok buat yang banyak keliling no, sugih wae. Lah kok saya dapat laporan dari murid-murid saya. Bib, anaknya Habib itu yang perempuan nomor 2 minta uang jajan sama Habib enggak? Tak iling-iling. Enggak sih. Oh iya bener, gak tau jawab jajan kayak gitu. Bener. Ya Bib, itu jualan tuh. Ya itu jualan. Ternyata anak saya perempuan itu buat roti cookies bunder-bunder satu dijual Rp1.000. Berangkat sekolah didol mek koncone. Iya, dan enak gitu ya. Laku. Saya tanya, laku rotinya? Alhamdulillah. Ternyata bisa dengan izin Allah menghidupi dirinya sendiri. Obah mama, gak kakek mikir lawakmu, kakek mikir laku gak ini. Nanti apa ada gimana prospeknya pisang goreng ini, menguntungkan atau tidak? Ki blanggeran ki untung apa rugi lah, burung melaku wis mikir untung apa rugi lah. Enak ilmu wong edan asal melaku, yang penting bekerja. Obah mama. Nah kalau udah begitu dunia itu gampang. Jadi orang hidup ini nggak susah, yang buat susah adalah pikirannya sendiri. Contoh bayi. Pernah jadi bayi belum? Alhamdulillah sadar semua. Semua pernah jadi bayi. Dulu waktu kita di perut 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, pernah mikir enggak? Sok ben metu piye? Pernah mikir enggak? Nanti aku keluarnya bagaimana? Pernah mikir enggak? Enggak kan? Pernah mikir enggak? Enggak. Terus yang suruh mikir siapa? Ibunya. Ibunya mikir juga bingung, metune piye ya sesar apa normal? Ibunya dibuat mikir, yang dibuat mikir bingung. Tapi kalau orang turu enggak, engkau wis waktu relak metu dewe. Betul begitu? Bayi keluar. Apa pernah bayi diajari cara keluar dari rahim ibu? Ada kursusnya. Nah, engkau ya nak ya, caranya ngene nak, ambekan sik ya nak. Ada dikursusi dalam perut bayinya ini ilmunya ada enggak? Enggak ada. Brojol atau enggak brojol? Ya margin errornya ada, margin error kesalahannya yang enggak berhasil, tapi sangat
minim. Iya, sekian persen itu berhasil. Berarti apa? Bayi itu nggak pakai diajari, udah tahu caranya keluar. Lanjut boleh. Ini ilmunya bayi dulu. Siapa di sini yang dulu lahir langsung lari, angkat tangan? Nggak ada ya? Lahir langsung melumah mengkurap. Ada nggak? Nggak ada kan? Kalau melihat pergantian banser ini saya ngomong udah 45 menit. Ini gantinya setiap 15 menit atau 30? 15 kan tuh. Mas Eto coba dicek. Harusnya ada 45 menit ini. Boleh ya, kurang lebih ya, dibulatkan ke atas ke bawah enggak apa-apa. 50 menit saya ngomong, lihat banser saja udah Pak paham. Tinggal dihitungi udah berapa kali gonta-ganti. Lanjut boleh? Sabar ya. Jadi bayi nggak pakai belajar, melumah nggak pakai belajar, mengkurap. Melumah, tahu nanti bisa mengkurap, bisa melumah. Ya, setelah itu belajar apa? Ngangkat badan. Setelah itu belajar berangkang. Setelah itu belajar jalan, berdiri, jalan terus lari, ngomong. Belajar ngomong, selesai. Akhirnya bisa atau nggak bisa? Hampir semuanya bisa. Ada yang nggak bisa, tapi hampir semuanya bisa. Berarti hidup itu mudah atau susah? Mudah karena nggak dipikir, tapi dijalani. Bukan dipikir, tapi dijalani. Orang sekarang kebanyakan mikir, tapi nggak jalan-jalan. Jadi jalan sambil dipikir, bukan mikir nggak jalan. Nah karena mikir nggak jalan-jalan, hidupnya mumet, hidupnya ruwet. Jalanlah, nggak usah dipikiri, maka hidupnya jadinya enak. Contoh, mohon maaf saya pakai contoh-contoh macam-macam. Mudah-mudahan yang ada di hati saya ini bisa dipahami, masuk ke hati jenengan semua, termasuk pemirsa ada di rumah. Amin Allahumma amin. Antum ini disuruh membuat matahari terbit atau matahari udah diatur biar terbit? Diatur biar terbit, betul. Pertanyaan saya, tadi hujan nggak di sini? Hujan. Tadi jenengan narik hujan ke sini? Enggak ya? Enggak narik hujan ke sini, betul ya? Ini ada angin nggak ini? Ada angin yang beredar ya. Kalau kebantaran jenengan mumet, kalau nggak ada ya mati kabeh. Diatur sama Allah ukurannya pas, betul. Pertanyaan saya, kita hidup menghirup apa ini? Oksigen. Se-Indonesia dapat nggak oksigen? Yang ngatur siapa? Lalu urip tinggal melek terus ono srengenge. Oksigen dicepakno. Ngono jek mumet, engko rezekiku piye? Waras apa gendeng? Paham maksud saya enggak? Rumput ini enggak usah mbok sirami urip. Itu yang namanya pohon pisang itu ya. Diamkan saja, tukul dewe. Siapa yang bentuk ada pisangnya? Jenengan bentuk ada pisangnya? Enggak. Duren jenengan yang menyiapkan duri-durinya itu? Enggak. Kates jenengan yang menyiapkan di dalamnya ada biji-bijinya? Enggak. Kelapa jenengan yang nganturkan air sampai ke atas? Enggak. Tinggal potes selesai, tinggal ngemplok selesai. Siapa yang ngatur? Allah. Nah jagat raya Allah ngatur buat jenengan. Kok jenengan masih bingung? Uripku piye? Aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Kebangetan atau enggak kebangetan? Nah karena itu para wali bilang gak usah mikir dunia, bukan gak bekerja loh ya, gak usah mikir dunia. Lalu semuanya sudah dipikirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah terus ngapain? Gampang, ilmunya sederhana. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bekti sama orang tua, baik dengan sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Gak bakal ruwet. Sholat 5 waktu. Pertanyaan saya,
Mana yang lebih mudah? Sholat nopo jogging? Cek ya. Hadir Car Free Day sama sholat subuh di masjid, gampang mana? Cek. Halo. Janjian sama teman pergi jam 4 subuh untuk pergi motoran, sama janjian sama teman jam 4 subuh berangkat ke masjid, gampang mana? Masjidnya sebelah rumah sih, Sah. Gampang mana? Mestinya kan gampang sholat, gampang janjian ke masjid, mestinya ya. Tapi jujur kita loh, nggak usah duduk ngomong liyo, kita sendiri enteng mana? Lihat dirinya masing-masing. Kenapa saya mau begini? Itu bukti nyata, masjid itu benar gitu loh ya. Itu bukti nyata, amal soleh itu benar. Kenapa? Karena setiap amal soleh, anak saya ngebor di sebelah rumah, bahkan di dalam rumah. Wudhu, sholat, wangel. Wudhu, sholat, wangel. Tapi ke kamar mandi untuk urusan yang lain gampang. Betul? Betul ya? Ke kamar mandi mau wudhu, abot. Kamar mandi lauk enteng, padahal wudhu ki ya lauk. Bakso wajah dengan air. Kenapa? Itu bukti kalau yang namanya sholat itu ibadah. Ada setan yang gandoli yang menghalangi, setannya nyata. Makanya Allah ngasih aturan hidup gak angel-angel. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bekti sama orang tua, istri taat sama suami, suami sayang sama istri, orang tua sayang sama anak, baik dengan sesama. Selesai. Semuanya dijanjikan Allah, dijamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, apapun yang menjadi masalah dalam hidupnya, Allah akan berikan solusi. Yaj'al lahu makhrajan. Allah beri dia solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang enggak pernah bisa dia sangka, enggak pernah bisa dia duga, asal dia takwa sama Allah. Bu, gampang mana Bu menghadapi suami diam atau ngeyel? Jadi kalau ibu nggak cocok sama suami, mana lebih mudah, diam atau ngeyel? Gampang ngeyel ya. Nah, seharusnya ngeyel atau diam? Diam, tapi nyatanya suka ngeyel. Orangnya hadir nggak? Padahal kalau mau hidupnya gampang, walaupun kamu benar ngadepi suami diam. Ojo ngeyel. Selesai. Sebetulnya diam lebih mudah, tapi nyatanya lebih susah. Kenapa? Setan itu ada. Nah, kalau kita udah belajar begini, enak. Enaknya bagaimana? Ruwet-ruwetin macam-macam, selesai dengan taat, dengan sholat, dengan taat, dengan bukti sama orang tua. Rumus hidup cuma seperti itu. Gak ada rumus yang lain. Saya punya pengalaman, boleh saya cerita? Boleh ya? Saya beli tanah untuk majelis dulu yang awal seharga 2M 250 juta, nggak punya duit, beli, hutang setahun, alhamdulillah lunas. Setelah itu beli lagi untuk majelis, harganya 6,75 M, 6 bulan harus dibayar lunas, nggak punya duit, alhamdulillah lunas. Setelah itu saya ngadep ibu saya, Bu, ini sebelah mau dijual, butuh untuk asrama santri. Kata ibu saya, mau dijual berapa? 7,7 miliar. Saya nggak punya duit. Ibu saya bilang, tukunan, insya Allah untuk 10 M. Setahun harus dilunasi. Alhamdulillah lunas bangunnya. Alhamdulillah lunas. Pertanyaan saya, nah kok bisa saya percaya? Yakin gitu ya? Setahun lunas. Jawabannya gampang. Lawang saya punya Allah,
Allah tuh ngasih aturan gak ruwet, asal awakmu takwa, tak beresno. Enak atau gak enak? Enak. Salah satu takwa, bekti sama orang tua. Doanya wali dibanding doanya ibu atau ayah, maka doanya ibu dan ayah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cari wali mungkin saya rada bingung, setannya rada akeh. Sing kuwi ketek urung dadi wali, sing kuwi urung dadi wali. Mungkin prasangka dari setan banyak. Tapi kalau bapak ibu saya kan nggak mungkin salah. Ojo itu bapakku, nggak mungkin. Ini bapakku, ini ibuku. Betul. Jadi saya tinggal ngomong, Bu angkat tangan, dongakno, selesai. Saya yakin doanya ibu saya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nyatanya beres. Pertanyaan saya, kamu punya orang tua, kapan terakhir kali minta doa? Mungkin marani kiai rumahnya jauh, mungkin marani habib rumahnya jauh, mungkin marani ustadz rumahnya jauh. Bagus, karena minta doa dari orang lain dan orang yang dipandang punya kesolihan. Tapi aneh kalau orang tua kita sendiri kita nggak mintain doa, ada yang menjawab, bapak saya aja nggak pernah sholat kok, Yai, bapak saya nggak sholat, masa doanya kabul? Perhatian, tolong yang satu ini jangan disebarluaskan ya. Doanya orang tua, meskipun orang tuanya nggak iman sama Allah Ta'ala, kalau doakan anaknya pasti kabul. Khusus orang tua ya, buat anak. Apalagi kalau orang tuanya sholat, apalagi orang tuanya puasa, apalagi orang tuanya ahli majelis, ya kabulnya luar biasa. Nah kok sekarang tambah golek sing angel-angel, mumet mikir, dipikir kabeh, sing gampang gak dilakokno. Kalau saya yang angel gak tak pikir, yang gampang tak pikiri. Bu, angkat tangan. Bu, angkat tangan. Bu, angkat tangan. Allahumma. Dan untungnya ibu saya, karena ayah saya sudah meninggal, rahimahullah. Ibu saya itu juga gak kakek mikir. Nah sekarang saya ketemu ibu-ibu yang kakek mikir. Masya Allah, anaknya ngomong, Bu, dongakno ya Bu, saya bisa beli rumah. Ibunya jawab, nak mikir nak, tuku klambi gak iso kok mikir tuku omah. Ada enggak itu model begini? Ada enggak? Lawan tinggal ngucap Allahumma amin, beres. Kakek mikir, dari mana nanti kamu beli rumah? Jangan persulit hidupmu, jangan bebani hidupmu dengan pikiran yang aneh. Lalu anaknya jalur apa-apa, dongakno Bu, saya bisa beli rumah. Mestinya ibu ngomong, insya Allah kamu bisa beli rumah, luasnya 1 hektar. Walaupun tekan di diri. Manfaatkan doa, jangan kebanyakan mikir. Loh, saya ketemu bener. Saya berapa kali ceramah di khalayak rame. Saya bilang, siapa di sini yang pengen punya rumah harga 10 miliar? Diam semua. Siapa di sini yang pengen punya rumah harga 5 miliar? Diam semua. Siapa di sini yang pengen punya rumah harga 50 juta? Angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Terus saya nanya, kenapa tadi yang 10 miliar kok diam semua? Gak punya duit. Yang 5 miliar gak punya duit, kadon. 50 juta kok angkat tangan, insya Allah nyanda. Oh, jadi pengen saja nggak berani. Saya kan cuma nanya siapa yang pengen. Nah, pengen saja nggak berani. Padahal syaratnya dikasih nomor 1, pengen dulu nanti dikasih. Tapi pengen aja nggak berani. Kenapa? Karena isi kepala kita udah dirusak. Bahwasanya yang bisa ngasih rezeki itu bukan Allah, yang bisa ngasih rezeki itu kantor, yang bisa ngasih rezeki itu gaji, yang bisa ngasih rezeki itu toko, yang bisa ngasih rezeki itu pasar, yang bisa ngasih rezeki itu jualan, bukan Allah. Jadi kalau kamu nggak punya toko, kamu nggak punya pasar, kamu nggak jualan, duitmu sedikit, kamu nggak bisa dapat rezeki. Ilmunya siapa yang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Rezeki itu dari Allah, bukan dari hasil kerja. Banyak orang yang kerja mati-matian, udah terima gajinya, tapi gajinya nggak pernah sampai rumah, hilang di tengah jalan. Ada enggak yang begitu? Ada. Yang semacam itu
Ada orang yang kerjanya kecil tapi rezekinya besar. Kok bisa? Iya, ternyata di tengah jalan ketemu teman SMA-nya bos sebuah perusahaan. Kok ketemu temannya lagi jualan koran di jalan, langsung diangkut, diajak pindah. Kamu nggak usah kerja lagi, cukup nemeni saya jalan-jalan. Saya butuh teman, walaupun saya duit banyak, tapi saya nggak punya teman seperti kamu. Alhamdulillah, kok ketemu neng dalan. Masya Allah, jualan koran berubah jadi temannya direktur utama sebuah perusahaan. Gara-gara apa? Rezeki yang ngasih Allah, bukan koran. Yakin yang semacam ini sebetulnya kan mudah, tapi kenapa susah? Karena ada setan. Nah, makanya dalam rangka membersihkan diri, Allah kasih bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Rajab ini bulan bersihkan diri. Karena itu di bulan Rajab sudah banyak istighfar. Gak usah istighfar yang angel-angel. Apapun istighfarnya. Paling gampang kan astagfirullah. Ya, astagfirullah. Yang banyak selama bulan Rajab. Karena orang kalau istighfar banyak, janjinya Allah, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Itu di antaranya. Siapa yang rajin istighfar itu dikasih amwal, harta yang banyak, dan anak keturunan yang banyak. Indahnya Al-Quran, dikasih harta banyak, anak keturunan banyak. Sebab kalau hartanya itu banyak, belum punya anak keturunan, belum lengkap bahagianya. Betul? Nah, tapi kalau anaknya banyak, nggak punya harta juga mumet. Anaknya banyak, nggak punya harta nanti mumet. Makanya satu pasang, hartanya banyak, anak keturunannya banyak. Ilmu ini diambil sama Simba. Banyak anak, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Jangan banyak rezeki nggak punya anak, banyak anak nggak punya rezeki. Sama Simba diambil. Banyak anak, banyak rezeki. Syaratnya apa? Istighfar. Dan sekarang dicek. Satu hari kita istighfar berapa kali? Yang sering itu kita mengistighfari orang lain. Astagfirullah, wong kok kaya ngono. Ada enggak yang model begitu? Jadi istighfari orang lain, astagfirullah, wong kok omahe cedhak masjid gak tau ning masjid. Astagfirullah. Jadi ngeliti orang lain. Astagfirullah. Ketoke sugih tapi gak tau ngewangi tanggane. Astagfirullah. Ini kan salah tuh ya. Kalau orang lain yang punya dosa harusnya kalimatnya bagaimana? Allahumma ighfir lahu. Betul ya? Ya Allah ampuni dia. Ini enggak astagfirullah ampuni aku. Dan ini istighfar modus namanya. Apa itu? Ngelek-ngelek uang modus istighfar. Welek deh. Tapi kalimat yang muncul istighfar. Ini istighfar yang perlu diistighfari. Karena istighfar digunakan untuk merendahkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jelas semuanya? Jadi inti pengajian malam hari ini apa? Ora cetha. Cuman satu yang jelas, seneng no hatimu. Makanya saya juga mau hati saya seneng, saya nggak mau banyak mikir. Pokoknya tadi datang suruh duduk, ya saya duduk. Ada yang Topik minta foto, ayo. Ya, saya juga seneng layani orang minta foto. Kenapa? Karena kalau saya menyenangkan orang lain, nanti hati saya disenangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pekerjaan saya yang paling saya senangi adalah ketika ketemu orang, Beb, boleh foto? Ayo. Beb, boleh foto? Ayo. Asal coba wedok wae. Beb, boleh foto? Bahaya. Harus ada partnernya, ya, dapat partnernya. Saya berangkat umroh berapa bulan yang lalu, ya, umroh. Itu di Madinah Al-Munawwarah yang menyenangkan sekali, baru duduk, tahu ada jamaah umroh Indonesia. Habib Novel, Masya Allah, di Indonesia susah ketemu, kok ketemu di Madinah, boleh foto? Boleh, cepret, foto. Jadi ibadah saya cuma terima foto. Enak atau enggak enak? Enak, kenapa? Karena menyenangkan hati orang itu ibadah mukmin yang paling utama. Lah kalau sekarang ada anak dikasih ibadah, nyenengno ibunya. Cuman ngancani ibunya, nganter ibunya. Kok merasa, aku kok nggak beribadah ya? Itu ibadah yang paling hebat. Nyenengno hati. Banser ini kan ibadahnya top. Nyenengno hati. Ngadeg kesel. Betul. Tapi nyenengkan hati orang banyak. Nyenengno hati yai, nyenengno hati ulama. Ibadahnya begitu. Menyenangkan hati yang bagian masak. Yang bagian masak ini apa dikenal sama orang-orang? Enggak ada yang kenal.
Tapi hatinya itu menyenangkan hati orang lain. Ganjarannya luar biasa. Seneng no hatimu. Almarhum ayah saya jam 2, jam 3 malam isa-isa di dapur. Ya, anaknya bantu nggak boleh. Jawabannya apa nanti ini yang buat bapak masuk surga yang model begini, isa-isa. Jadi makanannya satu rumah, piringnya, gelasnya, sendoknya. Yang isa-isa itu ayah saya almarhum. Ibu saya nggak boleh turun tangan. Dah, ini amalanku. Kenapa? Pengen nyeneng hati bojo, pengen nyeneng hati anak. Caranya isa. Seneng hatimu, yang seneng. Lah urip ki seneng gampang kok golek sing angel. Makanya dari saya TK, walaupun saya nggak pernah TK, saya langsung SD soalnya. Ya, walaupun TK SD itu lagunya nggak pernah. Di sini susah, di sana susah, di mana-mana hatiku susah. Oh no. Nggak ada. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Betul begitu? Betul. Jadi disuruh apa? Senang. Nah sekarang yang terjadi bagaimana? Di sini ngobrol susah, di sana bahas susah, di mana-mana ketemu susah. Urip kok susahnya luar biasa. Nah, kenapa hidupnya jadi susah? Karena nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya cuma ngasih contoh sedikit ya. Semua jagat raya yang ngatur Allah. Bahasa saya kalau rodok galak begini. Kurang pamer sugih apa Gusti Allah. Kalau di kampung kita ini ada orang kaya raya pamer sugihnya ngedum semuanya. Kita jadi tonggonya tenang atau enggak tenang? Tenang toh ya. Mau punya tonggo wong sugih lomo kan tenangnya luar biasa. Dan ketokan sugih ganteng-entek. Nah, Allah ini kurang pamer sugih apa? Kekayaan macam apa yang enggak dipamerkan sama Allah? Apa enggak bisa lihat kita sugihnya Gusti Allah? Wangit jumlahnya segitu. Pol. Nah, gitu kok masih takut. Gusti, kita sakit betul. Ya Allah, kira-kira bisa nggak ya Allah? Ya Allah, apa mungkin ya Allah? Kok jadi wong kok gak iso sugih? Punya Allah kok merasa melarat? Punya Allah harus merasa kayanya luar biasa. Bu, jadi musolanya pengen diperluas musolanya. Yakin? Siap memperluas musola? Ojo kagak mikir. Buat celengan dicemplungi, tulis perluasan musola cemplung di rumah masing-masing. Ambil itu kotak cilik, tulisi perluasan musola. No wes kebak setorno, nyoh. Insya Allah nggak sampai setahun bisa bangun musola yang luas. Saya punya teman di Jakarta pengajian al-melaratu wal miskinu kabeh yang hadir, termasuk aku. Kumpul semua. Saya bilang sama teman-teman saya, lalu ayo bangun majelis yang besar. Gimana Beb? Kita nggak punya duit. Sopo saya ngomong? Aku tak keluarkan dari kantong saya 10.000. Ya 10.000. Golek wadah. Akhirnya ambil galon, cemplungkan 10.000. Siapa yang punya datang pengajian cemplung, no 1.000, no 5.000, cemplungkan. Sekarang punya majelis itu gedenya luar biasa. Ya di Jakarta besarnya luar biasa. Kenapa? Karena tiba-tiba setelah jalan celengan itu setahun, dapatnya nggak seberapa. Allah tiba-tiba kirimkan satu orang. Saya mau wakaf tanah dan mau saya bangun untuk kalian. Carikan tempatnya. Masya Allah. Judulnya pancingan. Judulnya apa? Pancingan. Mancing itu pakai umpan atau nggak pakai umpan? Pakai umpan atau nggak pakai umpan? Pakai. Ada orang mancing nunggu ikan dulu. Ono iwake gak ya? Dinteni sik. Ono iwake jedul lagi. Belum ada mancing begitu. Ada kalau di perlombaan yang dicepak iwak. Tapi kalau mancing dalam kehidupan yang benar di sungai yang benar, gak nunggu ikan. Yang penting apa? Taline sing dawa, umpannya semakin bagus, hasilnya semakin besar. Betul. Terus sabar ngenteni. Yo sabar. Namanya mancing. Yo sabar.
sabar, entenono, ojo kaken takok, kapan iwake teko, kapan iwake teko, kapan iwake teko. Lawang orang mancing yang gak jelas dapat ikan atau tidak dan jelas umpannya dibuang, sabar dan tengok seneng. Lah kok awakmu mancing ganjaran kok gak seneng. Masya Allah. Bu, Ibu, Mas Eto ambilkan tas saya, Mas Eto. Saya tak ikut mancing boleh ya? Gak ada, 10.000 apa? Kok jauh tasnya? Masya Allah. Lanjut boleh? Ya, nanti pokoknya saya nanti kalau sudah musolanya diperluas, saya undang lagi ke sini ya. Siap? Gak undang awas. Jadi kalau undang saya jangan mikir bayaran. Masya Allah, saya paling sedih. Habib, kalau undang Habib bayar berapa? Emangnya saya ini kayak wong bayaran apa menunggu? Pengajian kok mikir bayaran? Pengajian ya pengajian. Allahumma suki. Laris. Orang tua dulu begitu kan ya? Allahumma laris. Ono wong takok, "Apa ki duit di kipas-kipas to laris. Ajarane sapa?" Nah, itu ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dahulu Nabi Muhammad SAW paling suka mencari pertanda baik. Moga-moga laris namanya tuh donga. Bah. Boleh yang sudah selesai makannya? Ada kerdusnya, boleh saya minta kerdusnya? Jazakumullah khairan. Ya, ini buat takmir masjid, saya ikut nyumbang perluasan tanahnya atau apapun terserah ya. Buat apapun terserah. Nanti taruh ini di masjid, diganti kotak yang lebih bagus dan biar ditiru yang lain. Kalau yang lain di rumah punya seperti ini, atau celengan apapun, walaupun wujudnya Rp1, Rp100. Jangan pernah lihat itu kecil, karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah akan tiba-tiba jadi sesuatu yang besar. Siap semuanya? Ya, titip banser. Ya, nanti kasih ke takmir. Jazakumullah khairan. Terus dicontoh nih, dipraktek no, terus gak melok-melok awakmu awas. Maksudnya bagaimana? Jangan pernah mikir angka. Jangan pernah mikir angka. Dan jangan kamu kira saya ikhlas, enggak. Oh iya, saya tawasul, ya Allah, aku mau menyumbang sakmono. Aku punya hajat banyak ya Allah, wujudkan pula hajatku. Enak toh? Saya juga lagi mancing, paham? Ini kan umpan, saya lagi mancing. Dan saya kan berharap itu gede, kan begitu ya? Dunia akhirat yang besar. Itu yang namanya ikhlas, yaitu tujukan amalmu untuk Allah. Kalau minta sa'ata fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Kalau butuh ngomong sama Allah. Tapi ya ono caranya bagaimana? Ya ini. Kadang-kadang saya itu kalau butuhnya gede, umpan saya ibu saya. Mah, pengen martabak enggak? Modal martabak saya minta mobil sama Allah. Enak ya? Ibu saya kok ngomongnya pengen garang asem. Ya saya cari garang asem. Di hati saya, ya Allah dosa saya habis, hidup sebelum dunia akhirat, tapi sekarang saya butuh mobil. Begitu ngomongnya. Nanti tiba-tiba ada rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Umpannya tadi itu dilemparkan dengan tali namanya birrul walidain. Jelas? Ini sebetulnya rahasia semua nih. Kalau jenengan paham, insya Allah ya enak urip. Kalau nggak paham, mudah-mudahan dibuat paham. Amin. Dan nggak harus paham sekarang. Kadang-kadang yang ngomong juga nggak paham. Saya tuh kadang-kadang kalau habis ceramah, dengarkan ceramah saya nanya, iki mau sih ngomong aku? Kok kayak ngomong? Kok bisa ngomong seperti itu? Adik-adik, mas-mas yang di belakang, paham atau nggak paham? Punya bapak, punya ibu? Cium tangannya lebih kuat daripada tangannya para kiai dan para habaib.
Saya itu heran kadang-kadang sama teman-teman saya ini. Begitu lihat tangan saya diseruduk, tangan bapaknya nggak pernah diseruduk. Lihat saya pengen minta foto, lihat ibunya nggak pernah foto sama ibunya. Ada nggak yang seperti itu? Hadir nggak orangnya? Masya Allah. Ada juga mbak-mbak itu. Kalau lihat saya pengen foto jejer saya, punya suami nggak pernah foto jejer suaminya. Ada nggak yang semacam itu? Saya nggak bahas masalah baik jaga baik, maksudnya semangatnya nih loh, semangatnya utamakan dulu orang tuamu, senangkan orang tuamu, hormati ulama, hormati kiai, hormati ustaz, hormati imam masjid, hormati muadzin, hormati orang-orang yang takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibu bapak kita yang harus ditaruh di atas kepala. Orang tua nomor satu. Allahumma, Allahumma. Saya gitu caranya. Kalau butuh sesuatu tinggal ngomong bapak ibu saya. Bapaknya juga iya. Almarhum ayah saya kan cuma almarhum statusnya. Tapi masih ayah saya atau bukan ayah saya? Ayah saya. Kalau hidup saya samperin, kalau wafat juga saya samperin. Karena saya bukan nyamperin batu, bukan nyamperin tanah. Yang saya samperin adalah yang ada di alam barzah sana. Alamatnya saja di situ itu cuma alamat. Ya saya ngomong sama Allah berkat orang tua saya, ya Allah, Pak, di alam barzah sana mintakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, coba pasek-pasek bapak ibu gitu loh. Jangan bapak ibunya dianggap mati selesai. Kambing mati selesai. Kalau mukmin mati nggak selesai. Bal ahya, kata Allah, bahkan mereka hidup yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bilang hidup siapa? Allah. Bal ahya, Allah bilang mereka hidup. Jangan kamu anggap mati. Betul, pindah alam. Ya pindah alam. Ada aturan main alam dunia dan alam barzah. Alhamdulillah, udah lama saya nggak bengak-bengok seperti ini. Dan saya itu udah lama nggak pengajian offline begini, enggak. Saya cuma ceramah di Solo dan di rumah saya sama di Tangerang Selatan, Masjid Raya Bintaro Jaya. Selebihnya YouTube. Selebihnya YouTube. Karena saya udah janji nanti kalau umur saya 50 tahun, insya Allah nyampe dan lebih. Mudah-mudahan nanti jenengan panjang umur itu adilah dan jenengan berangkat ke alam barzah lebih cepat daripada saya. Cuma gua apa itu ya? Bagus loh ya. Panjang umur saya. Itu adilah. Tapi tetap jenengan berangkat duluan. Kenapa? Murid yang baik menyiapkan tempat di sana dulu. Survei lokasi, betul kan ya? Lokasi udah siap, baru gurunya suruh berangkat. Betul? Guru yang baik, muridnya berangkat, dikirimi. Betul kan ya? Lah kalau nanti jenengan berangkat belakangan, yang ngirimin jenengan siapa? Kalau jenengan berangkat duluan kan saya bisa kirim. Dan para kiai di sini kan bisa ngirimi ya. Nanti bagian ngirim ini kalau nggak ada kan repot. Repot atau nggak repot? Repot, tapi panjang umur. Itu atulah setelah 100 tahun lebih mangkat sih. Maksud saya semangat saya itu semangat panjang umur, bukan semangat pendek umur. Orang hidup kok semangat pendek umur. Semangat panjang umur, itu atilah. Kalau nyampe umur 50 tahun, saya udah janji saya akan sangat mengurangi kegiatan dakwah dalam bentuk ceramah keliling. Ya, akan saya kurangi, tapi saya akan bentuknya dakwah ngajar di rumah, di majelis, kelilingnya saya nggak nanggung-nanggung. Saya akan ngeloni kalian di rumah kalian masing-masing. Caranya gimana? Nanti jangan kalau mau tidur nanti akan nyetel YouTube saya. Aku biar tidur ditemani Habib Novel. Wah, ini pengajian. Aku akan masuk ke kamar-kamar. Aku akan berada di ranjang-ranjang. Semangat saya begitu. Maksudnya videonya. Ojo kalah back Netflix, back video, ya aplikasi-aplikasi nonton film, drama, tidur tadi kancani drama. Jangan salahkan dramanya. Berarti kita sebagai ulama, sebagai ustadz kurang berjuang untuk lebih hebat daripada drama. Maka saya akan berjuang. Nanti umur saya 50 tahun harus bisa mengalahkan drama dan film manapun. Sampai kalian nggak bisa meninggalkan handphone tadi, pengen terus tak kancani. Itu cita-cita. Nah untuk itu saya harus jarang kuat. Adanya di rumah, di kamar, ngadepnya kamera nanti. Tapi Allah baik banget sama saya. Karena itu dunia dikasih corona. Kemudian diajarkan hidup online selama
tahun, sehingga masyarakat udah biasa dengan yang namanya belajar online, sehingga nanti kalau umur 50 tahun kajian online itu menjadi biasa, luar biasa. Jelas semuanya? Apa yang jelas? Seneng no? Atimu ojo mikir donyo ki gampang, asal obah mama, asal kumpul mangan selesai. Nah, karena ini udah mau Ramadan, Rajab, Syaban, Ramadan, ibu-ibu mohon maaf, tolong hutangnya dibayar. Saya menagih hutangnya Allah, ya, hutang poso. Ibu-ibu kadang suka lupa. Bapak-bapak, saya yakin sadar diri. Ya, dengan ngomong ke ibu-ibu, bapak-bapak saya yakin sadar diri. Hutang puasa ini kurang 2 bulan. Rajab sudah jalan ya, Syaban, Ramadan kurang 2 bulan. Bayar hutang puasanya, dan anak-anaknya yang tahun kemarin baru balik udah masuk Ramadan, diingatkan hutang puasanya berapa. Karena kalau kita meremehkan hutang sama Allah, nanti hidup kita dibuat susah. Jadinya susah. Kalau pengen hidupnya aman, nyaman, urusan sama Allah yang enak. Kalau urusan sama Allah ini enak, maka urusan sama yang lain akan jadi enak, mudah semuanya. Jelas Ibu? Masih punya utang, Bu? Setahun gak lunas-lunas. Masya Allah, hutang cuma 7, hutang 10, ya, setahun gak lunas-lunas, Pak. Bayang no. Luar biasa ya. Siapa yang luar biasa? Bukan, hebatnya setan. Mentaswif, nanti, gitu kan Ibu ya? Itu setan. Dan kita nih sebagai manusia wajar kalau lupa. Makanya harus saling mengingatkan. Kemudian yang kedua, nggak mungkin dapat Lailatul Qadar dan tidak mungkin nisfu Sya'ban dapat berkahnya Sya'ban, Rajab dapat berkahnya Rajab, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nggak mungkin. Jadi tolong, kalau ada di antara kita yang hubungannya putus dengan kakaknya, hubungannya putus dengan adiknya, hubungannya putus dengan pak leknya, pak d-nya, budeknya, budinya, tolong disambung. Apapun masalahnya, tolong disambung. Karena yang rugi kita sendiri. Jangan sampai memutuskan hubungan dengan kerabat, pak lek, pak d, bulek, budi, kakak, adik, mertua, mantu, jangan sampai. Sambung. Karena kalau disambung, nanti Allah nyambung sama kita. Kemudian selaku anak, gak mungkin bahagia kalau kita gak bekti sama orang tua. Yuk kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita masing-masing. Kapan terakhir kali mencium kening bapak atau ibu? Mohon maaf, Bu, Mbak ya, suami itu kalau mencium kening istrinya, Masya Allah. Dan istri kalau nggak dicium keningnya sama suaminya protes. Kamu kok nggak pernah cium keningku, gitu ya. Tapi kok kening bapaknya, kening ibunya nggak pernah dicium. Nggak pernah ngambung keningnya bapak ibu itu kok nggak pernah. Sungkem kok nunggu setahun sekali. Nunggu setahun sekali. Tapi keningnya juga nggak kena. Kening biasanya dicium kalau udah jadi jasad yang terbujur kaku alias jenazah. Baru dicium keningnya. Nangis. Kalau bisa jawab ngomong telat dulu. Kalau bisa jawab kan ngomong seperti itu. Kalau kita cium kening orang tua kita, ridho fi ridho, walidain Allah ridho, selesai. Gampang. Senangkan orang tua sama anak, Masya Allah. Bu, anak jangan dimarahi terus ya Bu. Karena doanya ibu itu kabul. Jadi kalau ibu ngomong bocah kok keset, Allahumma amin. Bocah kok kayak ngono, Allahumma amin. Makanya orang tua dulu ngajari kalau marah sama anak kalimatnya bagus. Anaknya itu nakal nggak pernah dibilang nakal, pinter. Betul kan ya? Lari mecahkan pas, pinter. Dibilang pinter, padahal ya beli. Tapi dibilangnya pinter. Kalau sekarang bocah kok pencilaan. Yang keluar kalimatnya kasar. Keluarkan kalimat yang bagus. Allah yahdi. Moga-moga untuk hidayah kowe tambah pinter. Kalimat yang keluar harus bagus untuk anak. Kesian nih banyak anak-anak yang laporan didoakan buruk sama orang tuanya. Jadi orang tuanya punya kebiasaan kalau marah ngomong kamu gak bakal sukses, kamu gak bakal hidup bahagia. Kakek nonton sinetron. Jadi kalimatnya ala sinetron, ngelek-ngelek anaknya karena artisnya lagi berperan jadi orang tua yang kejam sama anak, jangan dicontoh. Maksudnya begitu.
Tapi justru yang nonton nyuntuh. Kan naudzubillah min dzalik. Jelas Ibu? Apa Bu? Sama anak ngomong yang baik. Baik. Anakku paling soleh, anakku wali, anakku pinter, anakku suki, ganteng dewe. Padahal dulu anakku ganteng dewe, padahal lelek. Tapi tetap anakku ganteng dewe. Biasakan kalimat bagus. Kemudian hubungan dengan tetangga. Tolong kita perhatikan kita dengan tetangga kita masing-masing. Jangan pernah punya permusuhan dengan tetangga. Senyebelin apapun tetangga kita, tetap berbuat baiklah kepada tetangga masing-masing. Gak akan nikmat hidup ini kalau di hati ada yang punya rasa benci sama orang lain, apalagi tetangga. Jadi setiap pulang dekat rumahnya hati gak enak, dek meneh. Rugi toh ya. Tapi kalau hati gak punya benci kan lewat dimanapun enak. Orang boleh benci sama kita, kita gak boleh benci pada siapapun. Insya Allah berkah dan manfaat. Mari bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan cepat terwujud, gak pakai susah payah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Rabb kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa atina kulla syai'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirat. Jadikan orang tua kami ya Rabb senang dunia, senang akhirat. Ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Rabb, dalam sehat, dalam bahagia, dalam taat. Ya Allah, jadikan kami anak yang berbakti pada orang tua kami. Jadikan kami anak yang bisa selalu menyenangkan hati orang tua kami di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan kami anak yang berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami dan maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Rabb. Di malam hari ini kami tengadahkan tangan secara khusus ya Allah teruntuk anak keturunan kami ila yaumil qiyamah ya Rabb. Putra putri kami, anak keturunan kami, cucu-cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Jadikan seluruh anak keturunan kami beragama Islam ya Allah. Ya Rabb, jadikan anak-anak keturunan kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Mulia dunia, mulia akhirat. Tentram dunia, tentram akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Ya Allah, jadikan putra-putri kami senang dunia, senang akhirat. Ya Rabb, maafkan salah keturunan kami ya Rabb. Maafkan salah-salah anak keturunan kami ya Rabb. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh, solihah, anak-anak yang taat pada orang tua, anak-anak yang dekat dengan kami orang tuanya ya Allah.
Jadikan anak-anak kami dapat selalu bersama kami ilal jannah. Ya Arhamar Rahimin. Berilah anak keturunan kami rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak disiksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kepada surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk anak keturunan kami dimanapun berada ya Rabb, tolong lindungi mereka semua ya Allah. Lindungi anak keturunan kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Selamatkan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Lindungi dari petaka dunia dan petaka akhirat. Jadikan anak keturunan kami selamat dimanapun berada ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rabb, teruntuk orang-orang yang saat ini berada dalam keadaan sedih, saudara-saudara kami yang sedang sedih, saudara-saudara kami yang sedang dirundung duka, saudara-saudara kami yang sedang bermasalah, ya Allah, lapangkan hatinya ya Allah, sinari jiwanya ya Allah, tenangkan pikirnya ya Allah, jauhkan gundah gelana dari jiwa dan hatinya ya Arhamar Rahimin. Berikan solusi dari sisimu dengan mudah ya Allah, berikan jalan keluar dari sisimu dengan mudah ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tenteramkan hati saudara-saudara kami, mantapkan hati saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab ini. Sampaikan kami kepada bulan Sya'ban dan Ramadan ya Allah. Sampaikan kami pada bulan Ramadan ya Arhamar Rahimin. Kami beriman kepadamu, beribadah kepadamu, mendapatkan Lailatul Qadar-Mu ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang-orang yang selamat di bulan ini, bulan Sya'ban dan sampai Ramadan dan selama-lamanya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Teruntuk semua yang hadir di majlis ini ya Allah, yang mendengar suara doa ini ya Arhamar Rahimin, dimanapun dan kapanpun berada, yang membantu terselenggaranya majlis pada malam hari ini ya Arhamar Rahimin, di malam Jumat yang doa tidak engkau tolak ya Allah. Siapapun yang membantu majlis ini dengan apapun ya Allah, dengan hartanya, dengan pikirnya, dengan tenaganya ya Arhamar Rahimin, dengan kedudukan dan pangkatnya ya Allah, maka terimalah ya Rabb dan berilah ganti yang berlipat-lipat dari sisimu. Ganti dengan keteguhan iman, ganti dengan kesehatan, ganti dengan ilmu, ganti dengan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ganti dengan anak keturunan yang menenteramkan dan menyejukkan jiwa, ganti dengan taat dan amal soleh, ganti dengan dunia yang berlimpah barokah tanpa susah payah ya Arhamar Rahimin. Panjangkan umur kami semua ya Allah, dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam keridhaan, dalam kesehatan, dalam segala hal yang Engkau ridhai ya Allah. Setelah semua itu nanti akhiri usia kami dengan husnul khatimah, akhiri usia kami dengan husnul khatimah ya Allah. Yang sakit di antara kami ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. Angkat penyakitnya dan ganti dengan kesehatan yang hakiki, kesehatan yang menyelamatkan dunia hingga jannah ya Arhamar Rahimin. Ashraqal badru alaina wa iftaqa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sahalna min atayakal jisari wakrimil arwaha minna biliqa خير الأنام وابلغ المختار عنا بالصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوحي بعلي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن المالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Jangan lupa yang pengen saya tekankan, punya orang tua nikmati, punya anak sayangi, punya keluarga nikmati itu, karena nggak ada kehidupan melebihi bahagia bersama orang-orang yang terdekat bersama kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.